Ada masa di mana harga emas terasa tak terbendung. Setiap hari naik sedikit demi sedikit, sampai orang mulai berpikir, kayaknya sekarang waktu yang tepat buat beli. Tapi tidak lama kemudian, harga justru pelan-pelan turun, bikin banyak orang terkejut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Emas memang sering disebut sebagai aset aman, tapi faktanya ada pola-pola tersembunyi yang sering diabaikan. Dari kebijakan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, sampai kondisi ekonomi dunia, semua punya peran. Di video ini, kita akan bahas dengan bahasa sederhana, faktor apa yang bisa bikin harga emas turun, dan tanda-tanda apa yang perlu kamu waspadai sebelum terlambat. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya tentang keuangan dan investasi. Yuk kita mulai. Faktor pertama yang sering bikin harga emas turun adalah kenaikan suku bunga dunia, terutama oleh The Fed, Bank Pusat Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, artinya menyimpan uang dalam dolar Amerika Serikat jadi lebih menarik, karena imbal hasilnya naik. Akibatnya, banyak pemodal dunia yang sebelumnya menaruh uangnya di emas, mulai beralih ke dolar atau surat utang AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Nah, karena emas tidak memberikan bunga atau pendapatan tetap, nilainya jadi kalah bersaing. Permintaan dunia pun menurun. Efeknya merambat kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Harga emas antam biasanya akan ikut melemah, terutama kalau Bank Indonesia juga mengikuti langkah The Fed untuk menjaga kestabilan rupiah. Jadi, setiap kali kamu dengar berita The Fed naikkan suku bunga, jangan anggap itu sekedar berita luar negeri. Bisa jadi itu awal dari penurunan harga emas di dalam negeri. Kalau kamu perhatikan, hampir setiap kali The Fed memberi tanda akan menaikkan suku bunga, harga emas dunia mulai tidak stabil. Kadang tidak langsung turun drastis, tapi ada penurunan halus bertahap, seperti air surut yang pelan tapi pasti. Pemodal besar biasanya sudah bergerak duluan, menjual emas mereka sebelum pasar retail menyadarinya. Buat kita yang di Indonesia, tanda-tanda itu bisa terlihat dari harga emas antam yang mendadak tidak bergerak setelah lama naik, atau mulai turun perlahan beberapa ribu rupiah per gram dalam seminggu. Inilah kenapa mengikuti berita ekonomi dunia bukan cuma buat orang keuangan, tapi penting juga buat kamu yang ingin paham kapan emas layak dibeli dan kapan sebaiknya ditahan dulu. Sederhananya, suku bunga naik sama dengan tanda waspada buat pemegang emas. Faktor kedua yang sering menekan harga emas adalah penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Logikanya begini, harga emas dunia dihitung dalam dolar. Jadi kalau dolar melemah dan rupiah menguat, otomatis harga emas dalam rupiah akan ikut turun. Contohnya, saat rupiah bergerak dari 16.800 menjadi 16.200 per dolar. Meskipun harga emas dunia stabil, harga emas antam bisa turun beberapa puluh ribu per gram. Peristiwa ini sering terjadi ketika ekonomi Indonesia sedang stabil, cadangan devisa meningkat, dan arus penanaman modal asing masuk deras. Semua itu memperkuat rupiah, tapi di sisi lain membuat harga emas lokal terasa mahal dan berpotensi turun. Jadi, sebelum kamu beli emas, coba cek kurs dolar dulu. Karena kadang yang membuat harga emas turun bukan karena emasnya yang berubah, tapi karena rupiahnya yang sedang kuat-kuatnya. Kita sering lihat di berita, rupiah menguat, harga emas turun. Sekilas terdengar sederhana, tapi di balik itu ada pergerakan besar yang terjadi di pasar keuangan. Saat rupiah menguat, pemodal merasa lebih percaya diri terhadap ekonomi dalam negeri. Mereka lebih tertarik menaruh uang di bidang produktif, bukan di emas yang cenderung pasif. Selain itu, harga emas antam memang sangat peka terhadap naik turun dolar. Jadi, meskipun emas dunia naik sedikit, kalau rupiah sedang perkasa, hasil akhirnya bisa tetap negatif. Buat kamu yang menabung emas secara rutin, hal ini penting, karena di saat banyak orang panik melihat harga turun, kamu bisa justru memanfaatkan waktu itu untuk beli di harga bawah. Ingat, emas bukan tentang naik terus, tapi tentang tahu kapan pasar sedang melemah agar kamu bisa masuk di waktu yang tepat. Faktor ketiga yang bisa bikin harga emas turun adalah penurunan permintaan di dalam negeri. Biasanya ini terjadi saat ekonomi mulai membaik. Masyarakat yang sebelumnya menimbun emas karena khawatir kondisi keuangan memburuk, mulai berani mengalihkan uangnya ke penanaman modal lain, seperti saham, properti, atau simpanan berjangka. Ketika permintaan emas turun, toko-toko emas mulai sepi pembeli, stok bertambah, dan otomatis harga jadi lebih mudah turun. Contohnya,
Di masa wabah, permintaan emas melonjak karena banyak orang mencari aset aman. Tapi setelah ekonomi pulih dan kegiatan bisnis kembali berjalan, minat beli emas menurun tajam. Begitu juga saat harga emas sudah terlalu tinggi, orang lebih memilih menunggu harga turun dulu. Jadi ketika permintaan dalam negeri turun, pasar emas lokal kehilangan tekanan beli. Dan itulah saat di mana harga emas antam bisa pelan-pelan melemah tanpa banyak orang sadar. Penurunan permintaan emas ini sering terjadi secara diam-diam. Awalnya toko emas masih ramai, tapi bukan karena banyak yang membeli, melainkan banyak yang menjual. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah mulai melihat emas bukan lagi sebagai pilihan utama untuk penanaman modal. Mereka mencari peluang lain yang dianggap lebih cepat memberikan hasil. Inilah waktu di mana pasar emas mulai kehilangan daya dorongnya. Dan biasanya setelah permintaan turun, harga tidak langsung jatuh, tapi menurun perlahan, seperti api lilin yang redup pelan. Sebagai pemodal, penting buat kamu sadar bahwa pergerakan harga emas bukan cuma soal dunia, tapi juga tentang perilaku masyarakat lokal. Kalau permintaan domestik turun dan penawaran meningkat, tidak peduli berapa mahal harga emas dunia, di Indonesia harganya tetap bisa terkoreksi. Faktor keempat yang sangat berpengaruh adalah kebijakan Bank Indonesia, terutama soal suku bunga acuan atau BI rate. Ketika BI menaikkan suku bunga, tujuannya biasanya untuk menjaga kestabilan rupiah dan menahan kenaikan harga. Tapi efek sampingnya, emas jadi kurang menarik. Kenapa? Karena suku bunga tinggi membuat tabungan dan simpanan berjangka menawarkan imbal hasil lebih besar. Uang masyarakat pun beralih dari emas ke produk perbankan. Pemodal institusi juga menyesuaikan portfolionya ke aset yang lebih mudah dicairkan. Misalnya, saat BI rate naik dari 3,75% ke 4,25%, banyak orang langsung mulai menimbang ulang keputusan membeli emas. Bagi mereka, menabung di bank terasa lebih aman dan lebih menguntungkan. Akibatnya, permintaan emas menurun, harga ikut melemah, jadi setiap kali BI mengumumkan perubahan suku bunga, itu bukan sekedar berita ekonomi, tapi tanda penting yang bisa mempengaruhi harga emas dalam negeri secara langsung. Kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia seringkali jadi angin dingin bagi pasar emas. Walau niat BI adalah menjaga kestabilan ekonomi, dampaknya terasa bagi mereka yang menaruh uang di logam mulia. Ketika bunga tabungan dan simpanan meningkat, orang merasa lebih aman menyimpan uangnya di bank daripada membeli emas yang harganya bisa naik turun. Selain itu, kenaikan suku bunga biasanya membuat rupiah menguat. Dan seperti yang kita tahu, rupiah kuat sama dengan harga emas turun. Kebijakan BI memang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa memanfaatkannya. Kalau kamu perhatikan dengan cermat, justru di masa-masa suku bunga tinggi inilah muncul peluang untuk beli emas di harga yang lebih rendah. Karena ketika bunga mulai turun lagi nanti, emas biasanya akan kembali naik. Dan mereka yang sabar menunggu di saat dingin akan jadi yang paling untung. Faktor kelima yang sering membuat harga emas turun justru datang dari hal yang tampak positif, yaitu stabilitas ekonomi dunia. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai, tempat orang berlindung saat dunia sedang kacau. Tapi ketika ekonomi dunia stabil, pemodal merasa aman untuk kembali ke aset yang lebih beresiko, seperti saham atau surat utang. Misalnya ketika bentrokan geopolitik mereda, kenaikan harga terkendali, dan pasar keuangan dunia membaik, permintaan emas langsung menurun. Bahkan di Indonesia, efeknya terasa. Harga emas antam biasanya akan melandai karena acuan harga dunia melemah. Stabilitas ini sering terlihat di periode ketika bursa saham dunia naik signifikan, dolar AS menguat, dan harga minyak stabil. Dengan kata lain, saat dunia terasa tenang, emas kehilangan sinarnya sementara waktu. Jadi kalau kamu lihat berita dunia mulai penuh harapan baik, hati-hati, karena itu bisa jadi tanda bahwa harga emas akan segera menyesuaikan arah ke bawah. Ironis memang, saat ekonomi dunia tenang dan stabil, seharusnya kita lega. Tapi bagi pemodal emas, itu bisa jadi kabar kurang menyenangkan. Emas bersinar di tengah ketidakpastian, tapi meredup saat semuanya baik-baik saja. Kalau kamu perhatikan, setiap kali indeks saham dunia seperti S&P 500 naik tinggi, harga emas cenderung tidak bergerak atau malah turun. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Ketika IHSG menunjukkan penguatan dan pemodal asing masuk ke pasar modal, permintaan terhadap emas batangan menurun. Namun kondisi ini juga bisa jadi peluang, karena harga emas yang turun di masa ekonomi stabil sering menjadi titik masuk terbaik untuk jangka panjang. Sebab,
Cepat atau lambat, roda ekonomi akan berputar lagi. Dan ketika ketidakpastian datang, harga emas biasanya kembali melonjak, menguntungkan mereka yang sudah bersiap lebih awal. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang jelas. Harga emas tidak pernah bergerak tanpa alasan. Setiap kenaikan dan penurunan punya cerita tentang kebijakan bank sentral, kekuatan rupiah, kondisi ekonomi dunia, dan bahkan perilaku masyarakat di dalam negeri. Emas memang dianggap aset aman, tapi bukan berarti harganya selalu naik. Justru, di saat banyak orang terlalu percaya diri, pasar sering memberi kejutan. Kuncinya bukan sekedar tahu kapan harga tinggi atau rendah, tapi mampu membaca tanda-tandanya lebih awal. Karena mereka yang peka terhadap tanda kecil, suku bunga, tren rupiah, dan perubahan permintaan, akan selalu selangkah lebih siap. Ingat, penanaman modal bukan soal keberuntungan, tapi soal kesiapan menghadapi perubahan. Jadi tetap tenang, tetap belajar, dan jangan biarkan euforia atau ketakutan mengendalikan keputusanmu. Karena dalam dunia emas, yang paling untung bukan yang menebak arah, tapi yang mengerti waktunya bertindak. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru soal harga emas, jangan lupa tekan tombol like biar algoritma tahu video seperti ini berguna. Klik subscribe juga, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang tren keuangan dan penanaman modal di Indonesia dengan bahasa yang sederhana, nggak ribet, tapi tetap tajam. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, faktor apa yang paling kuat mengaruhi harga emas sekarang? Saya ingin baca pendapat kamu satu persatu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat channel Asupan Otak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan ingat, pemodal cerdas bukan yang menebak harga, tapi yang bisa membaca tanda.